Selamat malam, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi Malam, Ibu. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam, kasih Bu. sudah hadir semua. Gimana teman-teman kabarnya sehat? Sehat, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Septi. Teman-teman lagi banyak yang di kantor ya. Minta maaf ya teman-teman ya. Saya harus mengganggu waktu teman-teman bekerja. Tapi mudah-mudahan tetap tidak mengurangi pembelajaran kita malam ini ya teman-teman ya. Bisa disambi dengan teman-teman bekerja, tapi bisa sekalian juga menyimak dari materi yang saya sampaikan. Oke, teman-teman, karena kita udah rame banget, alhamdulillah. Eh, saya mulai aja untuk perkuliahan kita malam ini ya, teman-teman. Izin saya share screen sebentar. Saya salah ini lagi ya. Bener kok. Oh, ini sebentar. Sebentar ya. Backgroundnya tuh saya background apaan ya? Oh, salah. Salah ini. Sebentar. Hmm, ya. Sebentar ya. Harusnya yang materi kita. Nah, ini dia. Oke. Hmm, baik, teman-teman. Kita mulai ya. Untuk materi kita malam ini adalah mikroekonomi dalam konteks digital dan keberlanjutan, teman-teman. Oke. Hmm. Oke, ini ada istilah digital berkelanjutan ya, teman-teman. Kalau ada kalimat misalnya berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, lingkungan yang berkelanjutan tuh mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah bahasa Inggrisnya ya, yang sustainable gitu ya. Itu berkelanjutan, teman-teman. Nah, kalau ada istilah sustainability gitu ya, atau berkelanjutan ini, nah ini biasanya berhubungan dengan bagaimana sebuah industri, sebuah perusahaan, bahkan konsumennya juga gitu ya. Ini concern, ini peduli, ini perhatian terhadap lingkungan sekitarnya ya, terhadap apa ya, terhadap kelestarian alam gitu ya, bumi gitu ya. Terus bagaimana caranya kita merawat alam kita gitu loh teman-teman. Ya, jadi sekarang ini trennya bahkan sampai ke konsumen ya, mereka itu tuh lebih prefer, mereka lebih suka gitu ya, menggunakan produk-produk yang ada labelnya tuh misalnya eco-friendly gitu ya teman-teman ya. Nah, apa? Karena yaitu tren gaya hidup sehat, tren kita mencintai bumi kita untuk masa depan anak cucu nanti gitu loh teman-teman. Nah, itu sekarang eh, trennya sudah seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya ada digitalnya, ini bagaimana gitu ya? Ekonomi ini nih salah satu eh, yang mendongkrak, yang merubah pola, perilaku, dan lain sebagainya, itu karena adanya digitalisasi, teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini fondasi awal nih. Nanti teman-teman sih harusnya kalau ngambil marketing ya,
pemasaran atau mungkin bagian yang lain juga apa jurusan lain juga harusnya ada ya. Teman-teman tuh belajar digital berkelanjutan ya, inovasi digital berkelanjutan. Nah, harusnya sih ada ya, teman-teman. Oke. Mikroekonomi mempelajari perilaku individu ya teman-teman ya, perilaku individu dan unit ekonomi kecil. Jadi kita kan udah belajar ya mikroekonomi itu tuh pelajarin perilaku ya, perilaku konsumen ya, perilaku individu ya bisa juga apa konsumen ya, perilaku konsumen bahkan perusahaan kita melihat dari bagaimana sumber daya manusianya, karyawannya gitu ya teman-teman ya. Terus struktur pasar, mekanisme harga gitu ya, bagaimana kita menetapkan harga gitu ya untuk di pasar bisa bersaing gitu ya. Terus ada yang istilahnya perusahaan tersebut price taker atau price maker. Kita udah belajar ya di beberapa minggu terakhir. Oke, di era digital, interaksi ekonomi mengalami perubahan fundamental. Nah, sekarang perekonomian kita fasenya itu tuh eranya sekarang udah berubah, teman-teman. Udah kita memasuki era digital. Jadi, teman-teman kalau belajar pengantar manajemen itu mungkin di awal-awal saya udah sering bilang juga gitu ya, mungkin fase awal itu kan apa namanya manajemen apa klasik gitu ya, terus masuk ke era modern gitu. Nah, sekarang udah masuk di fase era digital, teman-teman. Ya, eh, jadi interaksi ekonominya udah berubah, teman-teman. Akibat apa? Akibat digitalisasi proses produksi dan juga distribusinya. Nah, kita dalam proses produksi udah banyak ya perusahaan-perusahaan, pabrikan, manufacture gitu ya. Mereka sudah menggunakan yang namanya digitalisasi. Yang tadinya mungkin kita pakai staff, pakai karyawan secara manual gitu ya. Sekarang udah pakai misalnya robot atau pakai sistem gitu ya teman-teman ya. Itu semuanya proses digitalisasi teman-teman. Untuk apa? Jadi gini sebenarnya. Keberadaan teknologi digital ya itu sebenarnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan juga efektivitas teman-teman. Ya, selain untuk menghilangkan apa human error ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin dilakukan, bagian admin misalnya gitu ya, input-input data misalnya gitu ya. Dengan adanya digitalisasi, proses produksinya menjadi mudah, teman-teman. Contoh ya, kalau di perusahaan itu sudah menganut yang namanya digitalisasi, dia tuh pasti akan menggunakan yang namanya sistem salah satu atau diantaranya adalah ERP. Nah, teman-teman sering dengar ya, Enterprise Resource Planning, di mana ini merupakan integrasi ya semua aktivitas yang terjadi dalam satu organisasi tersebut ya. Bahkan untuk proses yang istilahnya bukan bisnis sekalipun ya teman-teman ya itu juga terintegrasi ya, misalnya departemen eh, HR atau HRD gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau absen kita nggak lagi tuh teman-teman ya, kalau dulu kan masih ada mesin, kita sebutnya mesin prik ya. Prik tuh yang kita masukin kartu gitu terus dicekrek gitu ya, itu manual atau tulis manual atau apa, nggak kayak gitu lagi teman-teman. Ya sekarang tuh kita udah bisa dengan scan muka, fingerprint, misalnya kayak gitu loh teman-teman ya. Nah itu datanya langsung ditarik tuh langsung sama HRD di cloud-nya lah kecatat gitu loh teman-teman. Misalnya Bayu hari ini datang jam berapa, terus pulang jam berapa, masuk nggak, cuti nggak, libur nggak, atau telat nggak, misalnya gitu. Itu kecatat semuanya teman-teman, tanpa dilakukan secara manual oleh tim HRD. Sistem ini yang langsung mendetek gitu loh teman-teman. Ya, apalagi untuk bagian produksi gitu ya, untuk mereka tuh untuk memastikan, sekarang stoknya ada berapa, nggak perlu gitu gitu kucuruk gitu manual, tinggal buka aja dashboardnya, tinggal buka aja tuh laptopnya ya untuk ngelihat, oke sekarang stok besi baja berapa banyak, berapa meter, ini untuk dibikin jadi berapa berapa barang misalnya kayak gitu teman, itu bisa kelihatan semuanya. Terus atau stok barang ready gitu ya, udah ada di gudang, tinggal dikirim, marketing mau jual kemana, itu bisa langsung kelihatan. Ya, atau tim marketing pengen tahu bulan depan, bulan ini tuh
performance-nya gimana, penjualannya naik apa turun di compare sama bulan lalu gitu loh. Nah, itu semuanya udah proses digitalisasi ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk memudahkan semua aktivitas kita di kantor. Sebenarnya itu bukan untuk menghilangkan bagiannya gitu ya atau bersaing dengan tenaga kerjanya gitu ya. Teknologi digital itu tuh adalah untuk membantu kita teman-teman biar lebih presisi, biar lebih cepat kerjanya gitu ya, biar lebih mudah. Nah, kalau distribusi apa ya? Distribusi pengiriman teman-teman ya. Pada saat kita ngirim kemana, misalnya kita menggunakan pihak ketiga, misalnya gitu ya, kita kerjasama sama Pos Indonesia untuk ngirim barang misalnya kayak gitu ya karena kita nggak mau merekrut karyawan untuk bagian gudang bagian delivery misalnya kayak gitu ya udah sekarang tuh sistemnya semua udah kedetek barangnya udah dikirim sampai mana gitu ya di lokasi mana sampai estimasi kira-kira tuh sampai ke tangan konsumen itu kapan berapa lama nah itu bisa kelihatan tuh proses distribusi. Kayak gitu teman-teman. Terus ada lagi ya, interaksi ekonomi berubah. Sekarang ada yang namanya platform ekonomi dan market digital. Kita kalau ke pasar sekarang nggak perlu harus datang ke pasar beneran. Musim hujan sekarang becek-becekan gitu ya. Terus ketemu tatap muka sama antara penjual sama pembeli gitu. Nggak perlu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena sekarang kita eranya sudah terbantukan dengan yang namanya e-commerce atau marketplace digital. Kamu bahkan mau beli bayam, mau beli tomat, mau beli cabai, semuanya bisa dilakukan secara digital tanpa kamu ketemu sama penjualnya atau pedagangnya. Kamu misalnya pengen beli barang gitu ya, apa nih gitu ya, tapi lagi males keluar misalnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman, cukup kita buka marketplace-nya aja. Marketplace itu apa sih? Marketplace sama e-commerce itu beda ya teman-teman ya. Nanti teman-teman belajar marketing digital lebih dalam. Kalau marketplace itu contohnya Tokopedia, ya Shopee, gitu-gitu teman-teman. Nah, itu kamu bisa beli, pilih barangnya di toko manapun dengan harga eh, yang kamu bisa lihat, istilahnya kayak gitu ya. Nah, itu merubah sekarang interaksi ekonomi, teman-teman. Dan ini benar-benar luar biasa impact-nya, teman-teman. Kenapa? Balik lagi, teknologi itu tuh tidak menyulitkan, tapi justru membantu. Yang tadinya tuh kita nggak punya modal untuk jualan, buka lapak, buka ruko gitu ya teman-teman ya. Cukup dengan kita jualan secara online di marketplace digital. Jadi deh teman-teman jualan. Kamu bisa live misalnya di TikTok gitu ya. Kamu jualan gitu ya. Bisa tanpa kita harus sewa ruko yang mahal. Tanpa kita harus apalagi teman-teman ya. Ya sewa gedung gitu ya teman-teman yang nggak perlu teman-teman ya atau kita harus nyewa orang untuk bagian pengiriman gitu ya nggak perlu teman-teman ya sekarang interaksi ekonomi itu tuh udah berubah tersedia yang namanya marketplace digital. Nah, terus kita pekerjaan, nah teman-teman kuliah juga sama ya, kita ada yang namanya AI ya, bisa dibantu sebagai supporting, pendukung teman-teman belajar, bekerja gitu ya. Pemanfaatan big data tuh kayak misalnya contoh tuh perusahaan-perusahaan apapun ya, dengan adanya big data ini tuh kita bisa concern, kita bisa lihat customer kita ada berapa banyak sih? Terus customer kita yang udah nggak aktif lagi, atau customer kita yang udah nggak pakai produk kita lagi, kita bisa cek tuh teman-teman. Ya, pemanfaatan big data itu kan sebenarnya untuk jumlah konsumen kita yang banyak, misalnya kita keteteran dalam hal apa? Dalam hal pencatatan gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak Gojek gitu ya, atau Shopee gitu ya, atau Netflix gitu ya. Nah, itu gimana itu dia kalau misalnya mau catat ini subscribernya ada berapa, ini usernya ada siapa aja gitu. Nggak bisa tuh teman-teman. Nah, makanya mereka memanfaatkan yang namanya big data. Big datanya itu tuh bisa diolah oleh mereka dengan cepat gitu ya, sampai dengan karakteristik terdalam. Terdalam tuh maksudnya tuh dia bisa tahu gitu loh ini apa pelanggan yang suka belanja dalam satu bulan berapa kali, terus belinya apaan produknya gitu kan sampai dia belanjanya tuh dalam satu bulan spending berapa rupiah. Nah, itu kayak gitu tuh teman-teman. Itu kan bermanfaat sekali data seperti itu.
Ya, pada saat ini orang suka belanja, belanjanya apa ya? Oh, dia belanjanya baju tuh, daster mulu dia beli, dia suka banget deh, kayak hampir setiap bulan tuh beli daster. Nah, kesempatan untuk kita gitu ya, kita yang ngolah big data, kita yang lihat big data, untuk kita menawarkan kembali, misalnya ada promo, lagi ada promo nih gitu ya. Daster Pekalongan bagus, mereka lagi promo, dan ditawarin tuh teman-teman ya. Dan itu berkesempatan atau menjadi potensial marketnya gitu loh teman-teman. Ya, itu pemanfaatan big data, AI, algoritma tuh algoritma tuh apa ya? Algoritma tuh ya sebenarnya sama seperti AI juga, tapi algoritma itu tuh otaknya gitu loh, teman-teman. Ya, logiknya. Kita biasanya tuh logik, kita sebutnya tuh logik ya atau algoritma. Kayak misalnya pelanggan ini kapan ulang tahunnya gitu ya. Nanti kita akan kirimkan ini misalnya kita akan kirimkan ucapan atau greeting misalnya kayak gitu tuh teman-teman. Oke, eh apalagi ya? Prinsip keberlanjutan menekankan pada keseimbangan antara efisiensi. Nah, iya, efisiensi, teman-teman. Ya, keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, penggunaan sumber daya yang tidak merusak kemampuan generasi mendatang. Nah, ini teman-teman. Kalau namanya keberlanjutan tuh intinya ya, teman-teman ya, gimana kita bisa kita care ya dengan lingkungan kita terhadap sesama gitu ya, masyarakat gitu ya, yang kita tuh tidak merusak sumber daya alam ya, menghambur-hamburkannya gitu. Karena apa? Karena hal ini bisa merusak kemampuan generasi yang akan datang. Kan kita harus harus irit-irit air ya, teman-teman ya. Kita harus jaga apa istilahnya tuh apa sih teman-teman? Yang pemanasan global gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu itu untuk apa? Yaitu untuk keberlanjutan generasi yang akan datang. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya nggak sejauh ini? Masih aman? Apaan, Ibu? Oke, terima kasih. Oke, transformasi digital dalam perspektif mikroekonomi. Transformasi digital mengubah cara agen ekonomi berinteraksi melalui penurunan biaya transaksi. Ya, oke. Karena apa? Karena contoh ya, teman-teman. Contoh penurunan biaya transaksi itu. Misalnya, di perusahaan gitu ya, kita harus merekrut bagian admin marketing misalnya atau admin sales and marketing. Nah, ini kalau untuk perusahaan-perusahaan sekarang gitu ya, nggak perlu lagi tuh teman-teman ya. Karena apa? Karena kita udah dibantuin sama analitik dashboard yang kita punya gitu loh teman-teman. Kamu pengen tahu transaksi kamu hari ini ada berapa banyak, tinggal kamu lihat dashboardnya. Terus bulan kemarin transaksinya berapa banyak gitu, kamu tinggal cek dashboardnya. Semuanya datanya secara real time, teman-teman. Dengan ini semua, dengan pemanfaatan ini, kita nggak perlu tuh nge-hire bagian admin, ya kita harus bayar THR-nya, kita harus bayar asuransi kesehatannya, gitu ya, gajinya setiap bulan. Nah, ini semua udah terbantukan, teman-teman. Udah mengurangi biaya produksi, production cost, COGS, biaya operasional. Itu juga otomatis berkurang. Akses informasi yang lebih simetris. Ya, lebih simetris itu maksudnya tuh kita inline. Kita bisa akses semua informasinya secara real time, secara mudah, transparan, teman-teman. Ya, jadi nggak ada tuh data yang istilahnya tuh apa namanya nggak aktual gitu loh teman-teman. Agak jarang ya kita menemukan ya teman-teman ya. Kalau udah by system tuh udah minim sekali dengan yang namanya error. Ya, kalaupun error juga bukan karena isinya, tapi mungkin karena infrastrukturnya gitu ya, karena servernya mati. Lebih ke arah itu teman-teman. Oke, berikutnya otomatisasi keputusan ekonomi. Ya, kalau teman-teman belajar lagi tuh pengantar manajemen, ya, manajer-manajer sekarang itu tuh udah nggak kayak manajer zaman dulu, teman-teman. Yang mereka itu tuh ngambil keputusan berdasarkan insting, kira-kira, gitu ya.
atau misalnya berdasarkan intuisi gitu ya. Enggak, teman-teman. Nah, kalau sekarang udah otomatis by system. Dia bisa ngambil keputusan, oke karyawan ini kok sering banget nggak masuk gitu ya. Saya harus memutuskan apakah dia kena SP1 atau kena SP2. Nah, itu tuh keputusannya udah langsung tuh secara otomatis kelihatan performance dia ya misalnya dalam 1 bulan dia tuh masuk berapa hari, berapa izinnya, berapa sakitnya, berapa telatnya, berapa nggak ada kabarnya. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Ya, atau sama kayak misalnya bagian sales and marketing gitu ya. Penjualan bulan ini kira-kira bakal drop atau sama atau naik gitu ya. Nah, itu bisa kecek langsung teman-teman. Kalau nggak salah sih udah sempat pernah ini ya, sempat pernah demo ya waktu itu ya di kelas ini ya, yang saya share screen, saya bisa tahu gitu loh. Bulan ini saya tuh berapa estimasi uang yang akan saya dapatkan, revenue atau pendapatannya misalnya kayak gitu. Lebih gede nggak dari bulan lalu? Nah, itu bisa tuh teman-teman. Nah, kalau saya tahu nih sekarang udah tanggal berapa? Sekarang tanggal 18 misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, saya nih ternyata penurunan kita bulan ini tuh turun di compare dengan bulan lalu. Nah, kita harus langsung ambil keputusan bahwa oke, kita harus lakukan promosi secara gencar gitu ya. Oke, kita harus melakukan diskon harga. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Itu namanya otomatisasi keputusan ekonomi yang dibantu oleh digitalisasi. Teman-teman, sorry ya, lagi azan dulu sebentar sebentar.
Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Eh, oke, dampak utama terhadap analisis mikroekonomi, kurva permintaan dan penawaran menjadi lebih elastis. Kompetisi meningkat ya karena hambatan masuk pasar menurun, teman-teman. Jadi di sini nih maksudnya kompetisi meningkat tuh karena semua orang ya tanpa ada batasan apapun, gak ada biaya, ya mereka bisa berjualan, mereka bisa punya toko online gitu loh teman-teman ya. Jadi saingannya tuh ketat banget, persaingannya jadi tinggi teman-teman. Ya, skala ekonomi digital ya tercipta nih teman-teman ya, namanya skala ekonomi digital. Contoh teman-teman. Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Oke. Mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Memang ya, walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita bisa berinteraksi. Kita bisa chat ya, teman-teman. Kayak gitu. Mengurangi biaya pencarian dan biaya distribusi, teman-teman. Ya, kamu biaya distribusi ya kamu nggak perlu ke mall. Kalau ke mall kan kamu butuh transport, biaya bensin gitu ya. Untuk beli baju tuh kamu harus beli bensin, belum lagi kamu apa namanya tuh melakukan apa jajan gitu ya, teman-teman ya. Mau beli baju, belum lagi makannya, belum lagi ngemilnya, belum beli es bobanya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dengan adanya marketplace ini, jadi kita mengurangi biaya pencarian dan juga biaya distribusi. Nah, mendorong persaingan harga yang ketat. Teman-teman kan pasti sering kalau di marketplace enaknya tuh ya kita bisa compare, kita bisa bandingin. Ini barangnya sama, tapi harganya beda. Nah, kita bisa cari tuh harga yang termurah gitu ya, harga yang paling terbaik gitu kan. Kita bisa cek komennya, komentar, review, rating, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi dengan kita apa marketplace ini nih ya, itu mendorong persaingan harga yang ketat ya teman-teman. Walaupun selisih cuma 50, selisih 100 itu benar-benar amat sangat berarti buat kita sebagai konsumen. Oke, perubahan struktur pasar, perubahan struktur pasar di era digital. Digitalisasi menciptakan struktur pasar baru, teman-teman. Ya, pasar platform dua sisi. Ada sisi kita sebagai penjual, ada sisi kita yang sebagai pembeli, gitu ya. Ada dua sisi. Monopoli berbasis data, teman-teman. Contohnya apa ya? Monopoli berbasis data itu tuh contoh perusahaan-perusahaan yang menguasai ya teman-teman ya, yang menguasai dan hanya satu ya teman-teman ya. Ya contohnya misalnya ya, tapi sebenarnya sih bukan monopoli ya, kalau kayak perusahaan Gojek, Grab dengan basis data yang mereka miliki. Mereka masuk ke oligopoli digital sebenarnya. Ya, jadi digitalisasi itu menciptakan struktur pasar yang baru. Karena apa? Karena sekarang itu tuh produk meskipun dia bukan produk digital ya, produk UMKM bahkan gitu ya, itu tuh udah menciptakan struktur pasar baru, teman-teman. Ya, mereka tuh menjadi penguasa dalam sisi digital gitu ya, atau bisa memonopoli basis data user mereka, teman-teman. Apa sih karakteristik dari pasar digital? Network effect. Nilai meningkat seiring bertambahnya pengguna. Network effect. Kayak contoh, misalnya, teman-teman kita habis dalam waktu 10 menit ke depan, nanti izin itu ya, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, karakteristik pasar digital network effect itu tuh kalau eh, pengguna aplikasinya semakin banyak, semakin besar gitu ya. Nah, ini bisa meningkatkan nilai ya value untuk produknya. Ya, network effect tuh kita kadang-kadang pakai aplikasi ini aja deh, kayaknya banyak banget ini banyak banget nih yang make gitu teman-teman. Nah, itu network effect. Switching cost yang rendah bagi konsumen. Kita tuh kalau mau ganti-ganti sesuatu, kita nggak ada ini ya juga teman-teman ya, cost yang terlalu tinggi gitu loh teman-teman. Kamu mau pindah belanja dari Tokopedia, di switch, dipindah ke TikTok juga nggak ya nggak masalah gitu loh teman-teman. Nggak ada perubahan juga. Lalu dominasi pemain besar melalui penguasaan data. Ya memang apa
kayak apa ya, e-commerce atau marketplace gitu ya teman-teman ya. Itu kalau udah didominasi oleh oligopoli ya, kalau e-commerce itu berarti oligopoli ya, karena cuman ada Tokopedia, cuman ada apalagi teman-teman, ada Shopee ya, ada apalagi ada Blibli misalnya, atau Bukalapak juga kecil ya sekarang ya, atau apalagi tuh Lazada ya, udah nggak pernah kedengeran lagi ya teman-teman ya. Nah, ini mereka itu bisa mendominasi ya teman-teman ya. Karena apa? Karena penguasaan dari big data yang mereka miliki. Oke, contohnya Gojek dan juga Grab. Semakin banyak penggunanya ya teman-teman ya, semakin banyak mitra yang pada mau join ya teman-teman. Maka nilai dari aplikasinya kan meningkat teman-teman. Kan kayak Gojek itu kan dulu pas pada saat kita baru-baru pandemi, nah dia kan digadang-gadang sebagai aplikasi mobile pertama yang mencapai apa ya teman-teman? Saya lupa ya, Dekakorn. Apa sih? Unicorn, teman-teman ya, akan mencapai unicorn, teman-teman. Nah, itu valuasinya ya. Valuasi itu istilahnya adalah analisa 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 terkait ini teman-teman ya, keandalan perusahaannya gitu ya, atau ini perusahaan ini nih punya nilai yang seperti apa gitu loh teman-teman di masa nanti yang akan datang. Mereka tuh harganya tuh dinilai, yaitu namanya valuasi teman-teman ya, untuk mengukur mereka itu tuh perusahaan yang nanti ke depannya tuh akan seperti apa. Pastinya akan berkembang, akan semakin besar gitu ya, yang berikan kontribusi yang besar juga lah ya, bahkan untuk apa tuh, penggerak ekonomi negara ini gitu loh teman-teman ya. Gojek sama Grab itu kan menciptakan apa sih peluang untuk ini kan, apa membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi mereka yang tidak bekerja, mereka akhirnya bisa ditawarkan untuk menjadi driver gitu teman-teman. Sehingga dari driver ini kan mereka tuh secara mandiri, mereka menghasilkan duit gitu ya. Kayak gitu. Terus menciptakan entry barrier bagi pemain baru. Menciptakan entry barrier tuh untuk masuk sebenarnya gampang-gampang aja teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya di kasusnya terkait dengan udah oligopoli digital ya, menciptakan entry barrier pada saat dia mau masuk ya, bagi pemain baru tuh akan sulit teman-teman. Kenapa? Karena aplikasi Gojek sama Grab tuh udah gede banget. Ada sih sekarang ya Maxim ya teman-teman ya, yaitu ya kompetitornya lah gitu ya. Tapi ya apa Maxim tuh jauh ya dibandingin Gojek dan Grab. Dua terbesar di Indonesia ini ya Gojek dan juga Grab ya teman-teman ya. Sehingga karena ini udah penggunanya banyak, mitranya banyak gitu ya. Sehingga susah untuk pemain baru gitu ya masuk ke industri Gojek dan juga Grab, industri yang sama ya untuk apa namanya ride hailing ya teman-teman. Oke, terus berikutnya ini perilaku konsumen dalam ekonomi digital berkelanjutan. Konsumen digital bersifat apa teman-teman? Bersifat rasional terbatas ya. Sensitif terhadap ulasan dan rating. Nah, perilaku konsumen sekarang tuh unik ya teman-teman ya. Secara rasional tuh mereka terbatas. Terbatas maksudnya tuh gini teman-teman. Eh, apa? Mereka tuh kadang-kadang suka nggak make sense, suka nggak rasional gitu loh teman-teman. Mereka tuh nggak pernah mikirin, ah ini harganya murah ya, dia beli gitu loh teman-teman. Ah ini padahal saya udah beli tuh kemarin gitu kan, ya, tapi mereka mau beli lagi ya. Itu mereka tuh daya rasionalnya tuh terbatas tuh kayak begitu gitu loh teman-teman. Mereka tuh nggak terlalu mikirin yang namanya rasional. Pokoknya mereka tuh belanja mudah, tinggal klik-klik-klik aja gitu loh teman-teman. Ya, terus sekarang perilaku konsumen tuh bener-bener sensitif apabila ya teman-teman, kalau ngeliat tokonya itu tuh misalnya ratingnya jelek, terus ada komentar yang negatif. Nah, itu tuh pelanggan baru akan concern ke situ gitu loh, teman-teman. Ya, mereka akan menghindari gitu ya untuk beli di toko itu. Karena apa? Karena pelayanannya kurang ya, ada di mana? Ada di
komentar gitu ya atau di review atau di ulasan tuh jelek gitu loh pokoknya teman-teman. Nah, makanya mereka tuh sensitif ya terhadap ulasan dan rating yang diberikan untuk toko tersebut. Oke, terus konsumen digital tuh bersifat dipengaruhi algoritma rekomendasi, teman-teman. Sekarang itu tuh konsumen kita tuh udah pasti ya akan ditampilkan, akan ditawarkan ya untuk produk-produk sesuai yang mereka senangi, produk yang mereka gemari, produk yang mereka sukai. Jadi algoritmanya tuh udah ngebaca berdasarkan rekomendasi berdasarkan preferensi konsumen untuk algoritma itu tuh mengeluarkan rekomendasi produk apa yang terbaik untuk kita ya, yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Kalau digital tuh kita bisa tahu ya orang ini cewek atau cowok, usianya dari range berapa sampai range berapa, hobinya apa. Nah, itu bisa kedetek teman-teman. Algoritmanya bekerja sehingga mereka tuh akan menyajikan, akan mendisplay ya produk-produk, konten-konten yang sesuai dengan kesenangan kita. Oke, berikutnya prinsip keberlanjutan mengubah preferensi konsumen. Meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan, kesadaran terhadap jejak karbon dan etika produksi. Oke, sekarang ini udah mengubah tren perilaku konsumen kita, teman-teman. Sekarang itu tuh udah oke ya, anak muda sekarang gitu ya, gaya mereka itu tuh mereka suka banget dengan produk-produk yang ramah lingkungan ya, produk yang istilahnya tidak merusak alam kita. Nah, mereka sadar terhadap jejak karbon. Sekarang tuh mereka ya teman-teman, jejak karbon tuh gini teman-teman. Contohnya ya, contohnya misalnya kamu pakai Netflix dari jam berapa sampai jam berapa itu kedetek teman-teman. Itu ada sekarang namanya apa sih footprint karbon. Kamu itu tuh meninggalkan jejak karbon berapa banyak. Pada saat kamu dengerin Spotify apa tadi Netflix ya, nonton Netflix berapa jam. Nah, itu artinya tuh kamu udah pakai space server misalnya ya. Cloud-nya udah berapa banyak, teman-teman. Ya. Nanti ketahuan tuh. Terus atau misalnya kamu tuh naik Gojek hari ini dari mana sampai mana, pagi jam berapa, malam jam berapa itu ketangkep tuh jejak karbonnya. Kamu itu tuh istilah itu bepergian ya. Kamu meninggalkan jejak berapa kilometer misalnya kayak gitu ya. Terus kamu mengeluarkan bensin berapa banyak gitu loh. Itu ke detect sama abangnya. Di Gojek udah ada tuh teman-teman kalau nggak salah footprint karbon itu tuh untuk mendetek transaksi kalian itu tuh seperti apa. Bahkan kalian kalau pesan Gojek gitu ya, pesan makanannya, ini makanannya ini mengandung apa gitu ya misalnya ya. Terus kamu misalnya pesan McD, nah itu tuh kamu berarti sudah menyampah kardus misalnya, kayak gitu loh teman-teman. Ya, itu diukur tuh langsung tuh, itu namanya footprint karbon dan juga etika produksi. Permintaan produk ramah lingkungan. Nah, sekarang kita lebih concern untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Sekarang tuh kayak iklan apa ya teman-teman ya? Yang health health provider itu ya itu apa sih? Ajinomoto ya kalau nggak salah ya. Dia ngajarin